karena mungkin emang udah takdirnya ya untuk observasi di sini. Jadi langsung saja, karena di sini kan perfilman ya di bidangnya. Jadi kami bakalan bertanya-tanya mengenai seputar perfilman. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Anissa. Saya Aisyah Sabrina. Saya Anggun Sabila. Oke. Teman-teman mau langsung ngajuin pertanyaan? Oke. Dari pihak kita ngerekam juga ya. Ini ngejok aja. Nanti biar dikirim ke Di share Ya, aja boleh. Nanti sekalian kami edit. Oke. Pertama-tama mohon maaf untuk nama-nama kru dan ibunya bapaknya boleh kami tahu. Kru yang apa ini? Kan ada siapa Yang orang dan sebagainya. Iya, di, sebagai kalau di manajemen dengan kru project kan kadang-kadang nggak sama. Gitu. Kalau di jajaran manajemen, perkenalkan, nama saya Sugeng Rianto. Saya selaku owner atau pendiri PT Visual Artis Cinema. Saya kemana kameranya nih? Ngomong, oke. Kebetulan saya selaku direktur utama juga. Lalu ada beberapa yang hadir hari ini. Kalau di sebelah kanan saya ini beliau di jajaran manajemen sebagai manajer kreatif. Lalu di sebelah kiri saya, oh ya, namanya Bapak Sanjaya. Nih namanya. YouTube channel Sanjaya. Oke. Lalu kalau di sebelah kiri saya Mas Bagus. Beliau di jajaran manajemen itu di manajer marketing. Kalau yang cantik tadi di ujung sana itu sudah kenalan belum? Oke, namanya Pinda Wahyuni, mantan pacar saya. Lalu di jajaran manajemen beliau selaku manajer produksi. Dan ini tim kreatif juga. Oke, Mas Doni namanya. Lalu ada project pertama kami adalah seperti yang sudah mungkin dilihat, kami mengangkat film dengan genre kolosal, sejarahnya kerajaan Singosari. Dalam hal ini tokohnya adalah Ken Dedes dan Kenaro. Ada juga Akutum Lametung di situ. Itu project pertama kami. Pas berdiri tahun 2020 bulan 10 tanggal 10. Nah, kami berproject di tahun 2020 sampai selesai itu tahun 2022, sehingga kami rilis pada tahun itu project pertama kami. Nah, karena waktu itu pandemi kami sempat vakum. Oke, semua mungkin terdampak ya waktu itu, bukan kami saja. Akhirnya inilah momen mungkin kami kemarin sempat podcast di Pagak TV, kami ambil tema fast kembali bangkit setelah pandemi. Makanya kami di setelah bangkit ini kami lagi mengangkat film drama kehidupan tentang fenomena yang sedang terjadi sekarang. Kami beri judul Digital Merebutnya. Itu sudah rilis atau masih ongoing? Masih berproses, karena pada tanggal 2 bulan 3 itu kami kemarin casting secara umum, terbuka untuk umum. Alhamdulillah peminatnya di Malang ini lumayan banyak. Waktu itu sampai 100 lebih orang yang mendaftar. Lalu berproses sampai ke penjaringan sampai tahap sekarang sudah mulai latihan ke skrip. Gitu. Ada lagi. Ismani.
Kegiatan PH-nya banyak. Jadi kan kita di dalam PH itu kita juga menaungi sebuah sanggar kami itu namanya Sanggar Prasasti. Jadi di dalam Sanggar Prasasti itu banyak kelas-kelas yang kita berikan gitu. Salah satunya kelas tari, kelas vokal, di situ ada juga diklat seni peran dan lain sebagainya. Gitu. Intinya yang berhubungan dengan entertain lah. Itu sasarannya semua umur atau dikategorikan dikategorikan per umur gitu Pak? Kalau di sanggarnya umum, kita welcome untuk semua yang mau tergerak hatinya untuk belajar tentang seni dan budaya. Monggo. Di Sanggar Prasasti kami tidak membatasi segala usia, boleh dari yang mulai usia artinya sudah bisa berinteraksi dengan orang banyak deh ya. Kalau yang masih bayi kan nggak mungkin kita melatih apa. Gitu. Apalagi Kegiatan perfilman ini itu ya apa aktivitas utama atau ada sampingan? kalau di PH-nya banyak karena kita nggak namanya PH itu kan wadah buat pelakis seni dan budaya gitu. Tapi di dalamnya nggak melulu bercerita tentang film. Kita juga bekerja sama dengan berbagai mitra seperti sponsor-sponsor atau CSR. Kita juga sering melayani pembuatan iklan. Lalu ketika talent atau dari sanggar yang sudah punya keahlian khusus dan memang sudah harus next level, kita juga berusaha mencarikan panggungnya gitu. Kan nggak mungkin hanya latihan terus nari, begitu sudah pintar mau kemana arahnya. Nah, itu tugas kami sebagai manajemen untuk bagaimana mencari panggung buat talent yang sudah kami latih dan kami didik. Awal mula berdirinya Sanggar Prasasti ini bagaimana? Oke, kalau itu pertama tergerak hati sebenarnya khususnya PH ini kan berbicara tentang mungkin yang utama ya perfilman yang kami tempat produksi film gitu. Iya. Harapannya adalah selama ini kan ketika mau jadi artis itu selalu berbicara tentang ibu kota. Oke, itu yang pertama. Padahal di Malang sendiri itu banyak view yang selama ini dipakai oleh baik sutradara maupun produser ibu kota. Nah, masa kita hanya jadi penonton saja, view-nya bagus, sumber daya manusianya bagus, ternyata banyak kan setelah kita latih, kita didik, potensi-potensi itu keluar. Ada yang pintar modeling ternyata dari didikan sanggar kami itu. Nah, tujuannya apa? Mungkin yang selama ini kesempatan itu tidak ada. Yang kedua, wadahnya juga tidak ada. Nah, itulah ide awal mulanya kami untuk mendirikan FAS ini, tujuannya supaya di Malang ada. Dan berbicara tentang film, saya ingin sampaikan juga orang memain film tuh nggak harus tingkat atas saja gitu loh. Nggak harus pinter dulu. Otomatis pertama harus ada kemauan. Makanya FAS ada buat yang mungkin hatinya tergerak ke sana. Pertama ada niat. Lalu di tempat kami ada yang namanya pelatihan. Jadi setiap orang daftar ke sanggar kami nggak langsung besok syuting, tidak. Ada berproses di situ. Dan kami punya tim kreatif yang menangani tentang ini. Oh, nanti si A ketika mendaftar kami latih dengan karakter ini, dengan karakter tahu-tahu ketemunya wah ini pintar di karakter ini. Gitu. Akhirnya kita munculkan karakter dia, tapi tidak berhenti sampai di situ. Harapannya setiap talent, apalagi yang mau jadi aktor, harus menjadi aktor serba bisa. Gitu. Berarti diseleksi dulu atau nanti kan di pelatihan dulu kan Pak ya? Okay. Nanti diseleksi lagi atau ya udah gitu? Kalau di sanggarnya
itu namanya kan tempat pelatihan. Jadi kami nggak sistem seleksi. Oh. Ketika daftar ke sanggar kami, betul-betul kami latih dan kami arahkan, oh kamu pinternya nanti nari, oh kamu menyanyi, oh modeling dan lain sebagainya. Nah, tapi di PH Fast, talent yang sudah bergabung ke dalam sanggar prasasti otomatis akan kami prioritaskan ketika kami menggarap proyek film layar lebar. Jadi kami akan prioritaskan dulu talent-talent kami, gitu, anggota-anggota yang sudah tergabung dalam sanggar prasasti. Gitu. Kalau untuk ketika kami mengangkat proyek layar lebar, yang mana di situ di dalam sanggar kami betul-betul kurang talent atau calon artis nanti untuk berperan dalam film ini, baru kami akan open casting gitu. Kalau selagi kami di sanggar prasasti mencukupi, kami nggak perlu cari talent keluar gitu. Kami akan prioritaskan talent-talent yang selama ini kami didik dan kami bina. Wah, menarik banget. Kalau boleh tahu, untuk misal ada yang baru mau join itu ada fee-nya nggak Pak? Atau biaya? Yang baru join ya? Iya. Iya. Kalau bahasa Jawanya itu momobeo ya. Basuki mau Beo. Jadi semua kegiatan, semua aktivitas itu pastinya Pasti. kan tidak terlepas dengan yang namanya Biaya. pembiayaan. Pasti ada untuk mungkin sedikit jawab yang pertanyaan tadi Bang. Oke. Kalau untuk masalah pembiayaan tadi spesifikasinya pembiayaan yang di mana dulu kan Berapa? seperti itu. Kalau untuk calon anak didik, artinya yang mau join atau gabung di sanggar prasasti, nah yang jelas pastinya kalau untuk sekarang nih ya, yang namanya mengisi form data dan lain sebagainya pastinya kan ada di situ, ada nominal biaya kan. Yang namanya daftar kan ada, seperti halnya yang umum lah, kita bicara umumnya saja. Tetapi nanti berjalannya waktu kan nominal itu tidak istilahnya menjadikan sebuah kata wajib yang harus dirutinkan dan lain sebagainya kan gitu. Karena kita memang benar-benar berangkatnya itu kita kepingin merangkul semua elemen yang ada di Malang Raya, yang secara potensi dan lain sebagainya itu mau bergabung dengan kita welcome. Kalau untuk yang masalah produksi film, terus nantinya kira-kira ada pembiayaan atau ada biaya untuk talent atau ya apa, itu kan arahnya nanti kan ke komersilnya. Setelah mungkin produk ini ibarat produk layak nggak jual, laku nggak jual kan seperti itu. Nah itu artinya semuanya kan take and give, semua saling memberi, saling menguntungkan, dan secara simbiosis mutualismenya kan juga mata rantai yang nggak bisa putus gitu. Nah yang terpenting kan di sini kita arahnya itu lebih mengarah secara pendidikan non formalnya, yang mungkin bisa jadi secara formal nyun sewu untuk saat ini secara persentase sudah berkurang. Nah dari sanggar kita siapa tahu bisa memberikan porsi untuk di anak didik yang join gabung dengan kita, kan seperti itu. Karena kan pendidikan itu kan banyak tempat, banyak yang istilahnya terkadang di sini nggak ada tetapi di sini ada dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lain. Sebenarnya ini berkaitan banget ya sama jurusan kami. Kami kan juga pendidikan non formal juga ya, Bu. Nah, jadi ada korelasinya juga ya, Bu. Nah, selanjutnya yang mau kami tanyakan itu tantangan selama kurang lebih berapa ya? 5 atau 4 tahun, Pak, berjalan? Ya 5 tahun. 5 tahun ya. 2025 kan sekarang. Selama 5 tahun itu tantangan apa sih yang udah dilewatin gitu, dan mungkin tantangan apa aja yang mungkin lagi teman-teman berusaha untuk atasi, tantangan apa aja? Itu
itu di sanggarnya atau di PH-nya? Di sanggarnya. Di sanggarnya. Kalau di sanggar terutama ya meyakinkan talent itu kebanyakan. Jadi kami mencoba masuk dari pendekatan otomatis. Bagaimana tujuan kami adalah memperkenalkan kembali atau memotivasi mereka supaya minimal punya hati atau kemauan untuk menjadi pelaku seni dan budaya sosial budaya Indonesia. Itu yang tantangan terberat, tapi justru itulah menjadi pelecut semangat kami, karena harapan kami mata rantai tentang pengetahuan seni dan budaya ini jangan putus di era kami saja. Nah, itu tujuannya wadah tadi kan seperti itu. Jadi motivasi pertama adalah kami ingin mengenalkan kembali budaya, seni, tentang sejarah, otomatis hal-hal di dalamnya sanggar ini terkait dengan itu semua. Bagaimana mengedukasi mereka yang mungkin khususnya kalau sejarah kita ya mulai tergerus oleh di era digitalisasi sekarang. Bagaimana budaya-budaya luar sangat mempengaruhi keseharian kita, terutama tumbuh kembang anak. Itu tantangannya utama, tapi bukan berarti menyurutkan niat kami untuk melakukan pendekatan itu. Justru inilah kami ada untuk itu memang. Tujuannya seperti itu. Nah, yang kedua Iban campur. Yang kedua adalah tantangannya kadang-kadang ya kita ini nantinya live apa tidak, ini jadi dokumen pribadi Pribadi, Oke, pribadi. ya. Buat laporan nanti. Buat laporan adik-adik ya. Iya. Tapi harus saya sampaikan Iya. karena ini bukan saya mau ambil sisi negatifnya, tapi justru ketika ini yang namanya suatu masalah kan harus diketahui supaya ada jalan keluar. Itu tujuannya ya. Iya. Jangan ambil segi negatifnya. Nah, kepada siapapun nanti apa yang saya sampaikan ini akan diperdengarkan. Harapannya pertama saya tegaskan, ini saya bukan mau mengambil cerita sisi negatifnya. Kalau suatu problem disampaikan itu kan tergantung siapa niat dari pendengarnya, mau diambil sisi negatifnya atau positifnya. Iya. Oke, setuju ya tentang itu ya. Setuju. Oke, masalahnya adalah sesama pelaku sendiri kadang-kadang ketika kita mau mendirikan sesuatu atau melakukan sesuatu project itu kekurangan kompakan, jadi tidak kompak. Banyak di beberapa momen justru kadang-kadang yang kami hadapi adalah ada satu mama talent atau orang tua talent kami kita, mungkin dia tidak punya waktu, mungkin karena kesibukannya atau anak talent itu mulai kendor gitu. Ini banyak faktor yang kami tidak ketahui di dalam, karena alasannya seperti itu, sudah mulai undur gitu. Lalu dia sudah beberapa kali tidak aktif, bahkan mungkin ada 1 bulan tidak hadir dalam pertemuan rutin dan tanpa konfirmasi. Itu kan sudah pertama mungkin kesungguhannya udah mulai berkurang, komitmennya sudah mulai hilang, lalu niat positifnya pun sudah nggak kembali ke ketika pertama akadnya. Tujuan utama masuk ke sanggar apa sih? Kan itu ingin menggapai cita-cita, harapannya seperti itu. Nah, kalau niatan itu sudah mulai hilang, kadang-kadang dia mau keluar itu nyari teman gitu loh. Nah, itu gambarnya. Tapi kenapa saya bawa ke arah panjang, saya nggak to the point, supaya bisa dimengerti dan dimaklumi. Oh, ini problem kebanyakan. Entah yang bersangkutan atau anaknya yang mulai kurang semangat di dalam, mungkin menurut dia ya teman-temannya udah nggak asing. Ketika sudah mulai hilang rasa itu, dia cari teman gitu. Bukannya oke, saya sudah
banyak kegiatan, saya tidak bisa bergabung lagi, monggo silakan diteruskan. Kan harusnya seperti itu, memberi semangat supaya teman-teman kita yang masih punya kemauan tinggi untuk mengikuti seni dan budaya itu lalu menjadi semangat gitu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin kalau untuk sanggar istri saya yang lebih paham karena dia yang sering menangani secara langsung kalau di sanggarnya ya. Kalau mengacu kepada film, mungkin dari Yayang sini sayang tuh. Tantangan-tantangan apa yang selama ini dialami ketika dalam masa Yayang melatih talent-talent atau di sanggar mendidik anak-anak. Yang ditanyakan apa ini? Tadi tentang tantangan. Oh, tantangannya macam-macam. Ada kalau kita mulai melatih anak yang dasar baru bisa menari, belum mengenal tarian atau belum pernah menari, itu yang paling sulit ya. Tantangannya anak gampang bosan. Akhirnya karena dia tidak menjiwai, tidak menikmati pelatihan itu, akhirnya bosan. Kadang masuk, kadang tidak, jadi nggak pinter-pinter akhirnya. Itu tantangannya. Terus itu tantangan bagi kita harus terus supaya anak itu menjadi senang. Bagaimana kita kasih yang temanya yang mudah dimengerti, yang anak gampang mencernanya, terus menerima pelatihan-pelatihan itu. Jadi mengikuti usianya. Anak usia 5 tahun bagaimana kita melatihnya sampai anak dewasa seperti apa. Saya kira kalau tantangan nggak rumit banget sih ya. Berarti kira-kira jumlah peserta keseluruhan di sanggar sama yang di perfilman berapa? Kalau jumlah itu tidak pasti, Mbak. Oh, tidak pasti. Karena ya itu tadi, kalau kita pas ada event apa gitu, mereka datang semua. Karena kesibukan itu tadi, jadi nggak pasti, nggak bisa ditentukan. Kalau per hari ini yang seperti yang Bu Wilda sampaikan, saya tambah dikit nih Bapak. Iya, monggo. Karena ketika mendaftar itu tadi kan angin-angin naik turun. Iya. Nah, tapi per hari ini sesuai data yang kami miliki itu 60 anggota. Itu udah kayak yang tari, yang lain-lainnya juga. Iya, macam-macam di situ. Tapi gitu itu kadang-kadang bervariasi. Begitu ada anak yang kerasan, lalu dia bercerita ke temannya atau ibunya asik di situ dapat teman baru, moro-moro ngajak banyak gitu. Begitu juga kalau sudah nggak kerasan, ya seperti saya bilang, katanya kan ini bercerita awalnya tantangannya kan gitu. Datang dan Seperti pergi. itu. Kalau begitu juga peserta atau anggotanya nanti, begitu asik di dalamnya, mereka geruduk-geruduk. Sifatnya seperti itu kebanyakan untuk yang sekarang ini. Itu berarti umurnya macam-macam ya Pak, dari yang Macam-macam 5 tahun sampai 60. Oh, ada sampai 60. Iya, karena Maksudnya di tembang kenangan nanti. Maksudnya dance, tembang kenangan. Tempo dulu Juga harus diarahkan, harus ada yang tidak membatasi usia. Karena orang seni itu tidak ada Tidak batas. ada batasnya. Terus Semakin tua justru sekarang semakin eksis loh. Malah seneng tampil. jadi memang Baik menyanyi maupun kalau bicara permainan dolanan, jadi mainan anak-anak, remaja, dewasa sama orang tua, bahkan sampai yang sepuh itu pasti beda-beda. Kalau mainannya orang yang sepuh-sepuh ya larinya ke tembang kenangan. Kalau yang biasanya di MCC itu sama di bawah naungan pembinaan Mbah Rinto, ada di MCC itu namanya Jawa Land Dance. Nah itu jadi memang usianya di atas 50 mah yo. iya. Itu 60. Ada yang usia 70 itu 70. Jadi masih ngedance, masih ini, tapi dance-nya kan
makanya dikasih nama kayak Jawa Lengser. Iya. Nah, itu musiknya pun juga musik tembang Jawa atau apa. Terus kalau untuk istilah tantangannya seperti yang sudah tersampaikan tadi, untuk di teater nih ya, contoh untuk di teater, makanya kan setiap pertemuan atau kelas kadang kan materi kita naik turunkan. Artinya secara materi itu, oh hari ini saya ngasih materi ini, ngasih materi A ini. Nah besok baru porsinya saya tambahin. Ibarat naik motor itu personel kita tambahin supaya antara yang kemarin-kemarin, oh ternyata ada yang baru. Nah ini kan akhirnya anak ini nggak bosan. Terus materi kan bertambah. Terus sama kadang nanti ada momen-momen entah itu arahnya ke permainan, tetapi bagian dari materi yang membuat anak didik di dalam itu mulai dari yang anak-anak sampai yang remaja, dewasa menjadikan happy gitu. Nah itu jadi supaya nggak bosen, kita kan paling nggak kan tahu dari semua yang kita istilahnya audien yang datang itu, yang latihan datang itu kan kita bisa melihat face to face-nya. Oh ini lagi sumpek, oh ini lagi happy, lagi ini. Nah gimana caranya semua itu kita kolaborasikan, kita mix supaya nanti biar happy. Makanya kita campur. Coba kita mainin ini, kita mainin ini. Lah akhirnya kan di situ tumbuh yang namanya istilahnya luapan emosi yang gembira itu tadi. Akhirnya bisa tertawa, bisa senyum. Nah itu sih bagian treatmentnya salah satunya. Apakah pernah kayak mendapat dukungan dari pemerintah atau dari lembaga komunitas-komunitas gitu nggak, Bapak? Ya alhamdulillah selama 5 tahun ini kan ya, artinya secara kedinasan pemerintahan eksekutifnya di level eksekutif ataupun di parlemennya juga itu kita ada support, karena kan memang di pemerintahan entah itu legislatif maupun eksekutif kan memang ada room atau ruangan-ruangan tersendiri untuk di seni dan budaya. Itu kan ada. Terus kalau untuk di komunitas di Malang Raya ini kan sebetulnya kan banyak komunitas, entah pelaku, pemerhati budaya dan lain sebagainya, konten kreator dan lain sebagainya. Ya semuanya kita mencoba untuk menggandeng atau merangkul, kita bersinergi. Apa yang bisa disupport pastinya disupport. Contoh ini kita butuh waktu shoot, waktu take kamera, kita butuh properti yang nuansanya itu klasik, yang mungkin saat ini susah dicari karena kita sebelumnya sudah ada di komunitas teman-teman pelaku dan seni budaya, karena di situ kan ada barang antik dan lain sebagainya. Nah akhirnya dengan mudah kita bisa pinjem dan mereka pun pasti mengamini gitu loh. Nah itu contohnya yang namanya kolaps atau kolaborasinya kan seperti itu. Terus kalau untuk di mungkin perusahaan atau ini ya pastinya kembali ke simbiosis mutualisme. Mereka butuh kita pun butuh mereka. Artinya mungkin dari produk yang mau dipasarkan atau apa, nah kita kan juga bisa kita masukkan ke dalam apa yang saat ini kita produksi kan seperti itu. Iya. Oke, saya mau nanya nih untuk tutor kayak misal nari, film ataupun teater sendiri itu biasanya tuh ada tutornya dari PH-nya sendiri atau ada pihak eksternalnya? Dari kita untuk saat ini, selama ini dari kita sendiri. Iya, karena Sementara sebelum kami buka sanggar kayak nari gitu ya, Bu Winda itu juga seorang pelaku gitu. basicnya Basicnya memang penari gitu loh. Nah,
itu salah satu modal kami. Dan juga olah vokalnya bagus, jadi kan mengcover. Jadi kalau tentang perfilman dari kami sendiri, memang kami sudah pernah terjun langsung di dalam film itu, film layar lebar. Nah dari situ kami belajar kan, otomatis dengan itu kami mencoba apa yang pernah kami dapat dari ilmu pengetahuan itu kami terapkan ke talent-talent. Tapi kan itu terus berkembang. Yang pertama, yang kedua tidak menutup kemungkinan ketika ada yang namanya kami kan rumah produksi nih, ada pesanan film yang kemungkinan di situ tingkat kesulitannya kami belum mengetahui, otomatis kami harus menggandeng pihak-pihak eksternal gitu, otomatis yang profesional di bidangnya. Itu tidak menutup kemungkinan, tapi selama project itu kami bisa lakukan dan pengalaman itu kami ada gitu, di project-project berikutnya, otomatis kami akan latih itu juga sambil kami belajar lebih jauh dengan pengalaman yang sudah ada dengan tantangan yang sedang kami hadapi juga. Bisa jadi nanti mungkin mbaknya ada momen waktu untuk kaget tahu. Untuk saat ini kan aktif kita kan Sabtu Minggu. Oh, siap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kita ada punya jadwal di MCC. Di MCC monggo nanti bisa hadir, bisa datang. Ya siapa tahu nanti dari teman-teman atau mungkin mbaknya sendiri juga kepingin gabung, mau gabung, ya why not gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh, monggo silakan. Bahkan untuk saat ini yang di usia dewasa atau mahasiswa, kita juga punya talent dari Jakarta, anak Jakarta. Dan kebetulannya lagi secara basic atau background keluarganya, jadi bapaknya itu malah kesehariannya, aktivitas kesehariannya itu di balik layar entertain, perfilman tuh, cuma di balik layarnya, jadi lebih spesifikasinya ke editing, terus bikin apa namanya musiknya, atau mungkin nanti yaitu lebih banyaknya di balik layar. Nah awalnya ya nggak mau gitu loh, anaknya itu jangan sampai kenal atau bahkan terjun masuk ke dunia entertain. Nah begitu kemarin tuh kuliah di sini, terus gabung dengan kita, terus disampaikan kitanya juga tersampaikan ke sana informasinya, dan akhirnya saat ini yang tadinya agak berat ya mengamini, ya udah monggo silakan dijalankan itu. Karena kita juga punya di satu sisi yang lain seperti yang Bang Jo tadi sampaikan, kita kan saat ini punya misi atau keinginan, mimpi itu kita itu pelaku yang jauh dari ibu kota lah, dari sentra produktif entertainnya. Tapi kita kepingin justru kita yang dari daerah ini, kita punya kekuatan, kita punya dengan kearifan lokal kita, kepingin khususnya sinematografi, filmmaker ini bisa bangkit justru dari daerah. Karena khususnya Kota Malang dan Malang Raya, karena selama ini kita sama-sama tahu banyak sekali pelaku, entah itu musik, film, aktor, artis, kan dari Malang kan banyak. Akhirnya untuk fight, untuk berjuang, mau nggak mau kan larinya ke ibu kota, dengan segala macam persoalan dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah akhirnya banyak juga di momen sekarang setelah pasca pandemi, ternyata banyak sekali yang sudah balik kandang. Artinya banyak sekali yang sudah pulang ke
rumah. Ibarat burung kan kemana pergi terbang kan pasti kembali ke sangkar kan gitu. Iya. Nah, kita pun juga sering ketemu, ngobrol, audiensi, artinya apa sih yang mereka dapat dari ibu kota. Nah, di situ kita sharing. Oh. Jadi itulah input-input yang kita terima juga. Nah, akhirnya kita teruskan ke sanggar, ke teater, ke ini supaya nanti sama-sama bisa sama-sama belajar intinya. Itu. Saya juga belajar, yang di sanggar juga belajar, anak-anak juga belajar. Itu. Jadi kebersamaan itu yang kita angkat juga gitu. Kalau untuk apa itu namanya, kan biasanya kayak ada pendaftaran gitu kan Pak ya. Itu cara Seleksi. enggak cara Mendaftar. mempromokan gitu lah Pak. Mempromosikan itu lewat Instagram atau lewat Oh, medsosnya. Kalau Iya. untuk medsos kita, iya. ya kalau untuk medsos kita ada Mbak. Saat ini kan kayak YouTube itu ada, terus Instagram karena ini transisi Mbak ya, karena perjalanannya kan panjang ini. Iya. Selama 5 tahun itu Instagram kita yang lama itu ada pas Entertain Malang. Cuman kan kemarin untuk operatornya kan dipegang teman kita. Nah ini untuk istilah password atau email kuncinya masih belum dikirim, jadi masih belum kita on kan lagi yang di Instagram lama. Terus kalau untuk YouTube-nya ya jalan. Terus kalau untuk promosi, nantinya untuk promosi produksi hasil karya gitu. Ini promosi Pendaftaran. pendaftarannya, Pendaftaran, iya. iya. Oh, pendaftaran. Biasanya lewat jejaring sosial melalui beberapa grup-grup, relasi-relasi teman-teman yang kita memang ada satu grup. Kan kita ada beberapa grup juga yang kita ikuti sebagai pelaku seni dan budaya. Itu ada tim kami di bagian marketing, di bagian promosi. Oh. Jadi yang sifatnya online dan onsite kita kerjakan bareng sesuai project yang mau kita angkat gitu. Contoh kalau mau melibatkan anak-anak, pertama kita berkoordinasi dulu dengan dinas pendidikan. Kalau kita akan mengadakan casting ini, kalau memang mau sifatnya lewat sekolah, dan itu kami butuh surat misalnya. Surat dari kedinasan untuk diteruskan ke sekolah-sekolah yang ditunjuk. Tapi kalau sifatnya pendaftarannya tidak di sekolah, sifatnya kami memberi pemberitahuan, tapi pendaftarannya secara umum gitu. Iya. Nah, jadi tidak secara langsung melibatkan atau memakai fasilitas sekolah, tapi di tempat-tempat yang sudah kami tata untuk melakukan kegiatan casting. Kalau kemarin yang proyek kami pertama itu di MCC, bukan proyek pertama ya, yang proyek kedua ini Yang ini sekarang ini. Yang ini apa namanya? Digital Ya, merebut. digital Ya. merebut. itu di MCC, Oh. MCC London. Nah, itu pun Kalau yang pertama masih belum jadi MCC. iya, Yang pertama yang kandidatis ini ya. iya. Kalau yang ini, yang cara mempromosikan hasilnya itu biasanya Hasilnya Hasil Iya, untuk hasil hasil karyanya. produksi karyanya nanti, goalnya, tujuan kita. Iya. Ya. iya. Monggo, Bang Sul. Sama ketika kita mau mempromosikan, mau menyampaikan bahwa kita akan open casting, itu dengan jejaring itu juga. Terus kita juga sudah bekerja sama ada dengan bioskop-bioskop, dan kebetulan izin nomor induk kita itu ada yang kita diperbolehkan memutar film itu. Gitu. Jadi meliputi itu ada KBLI kita. Iya. Kalau untuk apa pembuatan filmnya gitu ya Pak ya, kayak syutingnya itu butuh berapa lama? Kayak Untuk berapa proses. tahun? Iya, prosesnya. Kalau syutingnya nggak lama sih, tapi semua kan tergantung. Jadi kita kembalikan kepada persiapan. Kalau proses seperti contoh film Digital Merebutnya ini kan sudah punya random gitu. Iya. Tapi itu kan bisa lebih cepat juga bisa molor.
Kan Iya, itu tergantung kesiapan posisi. talent nomor satu. Kalau dari tim kreatif maupun tim kameramen sudah siap tentunya. Kalau misal kita syuting di satu scene saja, kalau pemainnya sudah menguasai, lalu tidak ada halangan, bisa jadi yang target kita di dalam rundown itu 8 hari bisa cuma 6 hari atau 5 hari bahkan. Kalau tidak sering ada kendala, Iya. cut atau ulang lagi, dia nggak menguasai secara feel-nya, nggak dapet, kata-katanya kayak baca kan, harus diperbaiki, harus di-take ulang gitu. Nah itu yang menjadi molornya waktu nantinya. Jadi kalau itu tidak bisa diprediksi, tapi punya rundown. Nah, dari hasil dari berapa lamanya project ini diproduksi gitu. Karena kan ada 3 tahap Mbak, 3 bahkan 4 tahap. Jadi kita bicara pra-produksi. Nah kalau pra-produksi ini kan ya seperti ini. Yang sudah kita lakukan. Ini bagian di pra-produksi, mulai menyiapkan talent, mulai nanti kita anjang sono ke calon sponsor, bahkan ke dinas-dinas terkait, ke teman-teman relasi. Ini kan bagian proses kan. Bagian pra-produksi. Terus kita hunting lokasi untuk set lokasinya, yang outdoor terutama sesuai dengan kebutuhan cerita. Ini kan bagian dari pra. Nah nanti begitu masuk di produksi, ya kita secara produksi filmnya, jadi take kamera, scene by scene-nya kita laksanakan sampai selesai. Nah nanti setelah itu pasca selesai produksinya, itu udah masuk di dapur editing. Nah proses editing inilah yang lebih detail lagi, karena beda dengan kita bikin atau kita ngedit buat konten. Berarti agak lama ya Pak ya, kalau yang di Ya editing. bisa dikatakan lama juga enggak, cepet juga enggak juga, tergantung mau Tingkat seperti kesulitan, ya. Tingkat seperti kesulitan. apa nanti hasil film kita kan seperti itu. Karena walaupun kita kan arahnya kan sinematografi, artinya memang harapan kita, pasar kita kan nantinya bisa kita sounding atau kita pasarkan di bioskop. Nah ini kan pastinya berbeda dengan kita bikin film pendek untuk di platform YouTube. Kan pastinya kan berbeda. Iya. Nah belum lagi nanti begitu masuk di editing, nah itu kan ada yang mulai di pentahapan persiapan yang namanya musik. Musik ini nanti untuk nge-backup film tersebut, atau bahkan nanti sebagai soundtrack filmnya juga. Nah ini kan korelasinya kan luas, Iya. konteksnya kan luas itu. Jadi bedanya kalau film pendek ibarat kata itu cuman 1 jengkal. Nah kalau film layar lebar itu bisa 3 atau 5 kali jengkal kesiapannya itu. Nah setelah itu baru yang bisa jadi keempat tadi itu untuk nanti kita mulai memasarkan, entah itu mulai kita talk show, kita gala premier, kita istilahnya mengundang dan lain sebagainya, supaya ke blow up film kita lebih dikenal secara medianya, media sosialnya. Nah otomatis orang akan penasaran, makanya kita munculkan juga di trailer atau teasernya atau coming soon-nya sebelumnya. Nah itu kan semua harus menjadikan satu kesatuan supaya nanti bisa ke blow up rencana produksi produk kita. Nanti masyarakat tahu, oh nanti ini akan tayang kurang lebih di bulan ini. Nah jadi udah siap-siap, sudah tahu, dan juga ada rasa penasarannya dan lain sebagainya. Kan tujuan marketing kan nanti seperti itu. Kalau yang Candidates ini berarti berapa lama Pak? Itu kemarin untuk di praproduksinya saja itu lebih dari 100 hari Mbak. Oh. Lebih dari 3 bulan. Oh, Untuk kesiapan talent ya, iya. mulai dari latihan, mulai dari apa dan lain sebagainya, banyak hal sudah nggak bisa diceritakan. Kalau diceritakan Karena nggak itu kan habis film 1 minggu. kolosal. Iya.
Terus Dialognya banyak panjang-panjang. latihannya lebih dari 100 hari 3 bulan itu setiap hari loh ya, jangan salah. Setiap hari berarti latihan. Setiap hari. Untuk durasinya Pak, durasi latihannya? Waktu itu kan jamnya sekolah online ya. Jadi selepas zuhur ya kayak jam segini-gini, Iya. jam 1, jam 2 itu sudah mulai ngumpul sampai nanti kadang jam 4, jam 5. Menjelang Kadang sampai menjelang maghrib tuh, itu setiap hari. Nah kalau yang sekarang kan produksi kita yang sekarang kan kita ngambil cuma 1 minggu 2 pertemuan, sudah Sabtu Minggu. apa dikasih tahu sinopsisnya film ini yang akan Belum tahu Belum, Bapak. penasaran banget. iya, tapi ini anu ya, pesannya setelah baca On the record. Berarti kalau apa kayak yang buat apa namanya ceritanya itu dari tim sini sendiri juga. makanya dari pengalaman-pengalaman kita kebetulan di dalam film ini ide ceritanya saya sendiri, lalu berkolaborasi juga dengan Mas Sanjaya. Itu kok bisa kayak dapat apa namanya inspirasi gitu loh. Oke. Nah, cerita tentang inspirasi kan sebenarnya berawal dari keresahan. Nulis kan itu berangkatnya. Semua penulis sudah, mau penulis novel, mau penulis cerita apapun. Berangkat dari keresahan saya ketika melihat fenomena yang sekarang sedang terjadi. Saya itu sering jalan-jalan dimanapun, ketika ada hal-hal yang menurut saya itu ini problem gitu loh. Saya berhenti untuk merenungkan dan melihat perilaku mereka gitu. Yang kemarin ini terbaru adalah ketika saya mampir di salah satu kafe di Malang. Saya melihat anak-anak di dalam kafe itu duduk bersama, tapi bukan seperti kita sekarang ini. Kita kan sharing, bercerita kan gitu. Iya. Udah lama, berapa lama, asalnya dari mana dan sebagainya. Tapi mereka tidak. Mereka duduk bareng satu meja. Otomatis kalau udah duduk bareng satu meja ini kan teman lah paling tidak, kenal. Bukan bercerita seperti kita, tapi asik dengan dunianya sendiri. Asik HP-an. Iya, asik main HP. Kan ini apa ini? Mereka bertemu, tapi asik dunia sendiri. Ngapain bertemu? Kan di rumah masing-masing bisa kalau main Iya. HP kan gitu. Call aja. Ini kan problem. Tapi saya bukan sedang di dalam film ini bukan saya mau ngangkat tidak pentingnya sebuah handphone atau di era digitalisasi sekarang. Kalau saya pribadi menganggap HP itu bagi saya ada kalimat sangat penting, bukan penting lagi. Karena apa? Kita sambil berbahan di rumah tidak harus punya display atau stok barang, kita bisa jualan loh. Iya. Itu di sisi positifnya. Tapi di sisi negatifnya ada juga. Kita nggak bisa memungkiri ya, semua mbaknya pasti paham tentang sosial media. Dari platform apa saja ketika kita klik satu huruf saja ketika kita searching, kadang-kadang keluar konten yang tidak patut dilihat atau dipertontonkan kepada anak-anak usia bawah umur, kan gitu. Iya. Nah ini kan problem ya, jadi problem inilah yang saya tulis, tapi bukan berarti saya mau ambil sisi negatifnya. Karena tadi saya buka dengan kalimat era digital ini, khususnya handphone, bagi saya pribadi itu sangat penting. Iya. Cuma harusnya ketika digunakan oleh anak usia di bawah umur, ada yang mengawasi, ada yang mengontrol, dan ada yang mengarahkan. Mungkin orang tuanya bisa memfilteri bagaimana caranya. Nah ini yang kami angkat, bukan dari segi negatifnya tentang handphone, tetapi ayo, ini kan masalah. Jadi FAS itu ingin berkontribusi lah, paling tidak melalui film ini. Kami ingin ngajak. Ada juga di situ nanti perannya ibu dan guru, bagaimana mengarahkan anak-anak generasi penerus kita ini supaya menggunakan handphone itu untuk lebih bijak dan lebih baik. Dan konflik dalam film ini ada dua yang sedang terjadi, yaitu tentang penggunaan handphone atau ketergantungan menggunakan
kedua tentang pembulian. Nah, itu tentang keresahan saya ketika melihat banyak di sosmed anak-anak dibully, bahkan lebih keras dari itu sampai ada pemukulan. Itu kan sangat miris. Nah, ini kan problem. Nah, jadi disitulah ide awal saya untuk saya menulis sebuah skripsi, sebuah skrip. Nah, kalau hanya berhenti sampai di tulisan saya kan hanya saya saja yang tahu. Nah, saya ingin saya angkat ke layar supaya masyarakat juga tahu bahwa ini masalah gitu. Tapi tujuan kami bukan mengangkat masalahnya, mencari jalan keluarnya, begini loh. Gitu. Jadi di situ nanti akan ada beberapa pengarahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena yang masa problemnya kan tentang anak usia sekolah, otomatis ada korelasinya dengan dinas terkait. Iya. Gitu. Nanti saya di akhir sesi saya beri. Kalau apa namanya Pak? Kalau yang untuk yang sanggar tari gitu, itu biasanya juga kalau apa kan pelatihan ya kalau di tari. Nanti ada kayak pameran tari, kayak apa namanya? Yang di panggung gitu ya, event gitu pasti ini ada. Pasti. Jadi kita untuk kayak gitu itu sering entah itu yang bersifat umum atau yang bersifat korelasi dengan kegiatan-kegiatan entah itu perkumpulan atau organisasi atau mungkin bahkan pemerintah. Selama itu masih ada korelasi dengan kita, ada informasi dengan kita, artinya kita digandeng, ya kita pasti mengiring. Melibatkan. Yang terbaru kemarin hari Minggu ya. Iya, Hari kemarin Minggu di Pujon. Nah, kebetulan istri saya itu juga salah satu pengurus Perkasa. Perkasa itu perkumpulan artis dan musisi seluruh Indonesia. Nah, agendanya kebetulan kopdarnya di daerah Batu. Nah, ketika ada kegiatan itu ternyata dari panitia itu ingin menampilkan tari. Nah, kami punya sanggar, otomatis kami libatkan talent-talent yang sudah kami latih dan didik. Itu yang tadi yang saya sampaikan, kami nggak sekedar mengajarkan saja, melatih saja, tapi tujuannya adalah ketika kami latih dan sudah terbentuk karakternya, artinya dia bisa menguasai apa yang dipelajari. Mungkin kalau dari penyanyi sudah maksimal, otomatis bisalah ini naik panggung kayaknya. Nah, itu akan kami coba carikan panggung buat mereka supaya ada hasil cerita lah dari itu. Nah, kan tujuannya itu setiap kegiatan paling tidak selain dapat ilmu tadi, mereka dapat reward apa yang menjadi jerih payah mereka untuk melakukan itu semua. Harapannya kan seperti itu, bahkan nggak berhenti sampai di regional Malang saja, pengennya juga sampai luar kita. bisa nasional, bahkan ke mancanegara. Harapan kami seperti itu. Dan mungkin tambahan kalau untuk panggung, yaitu juga salah satu tadi ya, secara realnya kan istilahnya berhubungan dengan akhirnya goalnya, poinnya kan, keuntungannya kan ada reward. Nah, kalau untuk panggung secara nggak langsungnya, artinya secara berkala pun terlepas dari kita ada project yang sekarang, kalau dulu masih di pandemi PPKM pembatasan itu, setelah pasca Putri Naswari Kembang Panamijen film pertama, jadi momentum tertentu kan latihan terus nih. Nah, otomatis kan anak-anak kan pastinya kan jenuh. Nah, kita coba bikin panggung, ya kita bikin film pendek untuk platform YouTube. Nah, ini kan panggung juga buat mereka, jadi nggak melulu latihan terus kan gitu. Akhirnya kita coba, saya bikin skrip, bikin naskah cerita, dan alhamdulillah sampai 5 episode. Nah, itu untuk panggung di YouTube platform. Artinya film pendek yang kita sampaikan di YouTube kita itu
ya kita butuh yang namanya viewer, kita butuh yang namanya subscribe, tetapi tujuan utamanya bukan itu. Artinya begitu frame on masuk di cerita, di kamera, tampilan di YouTube, ya kan, anak-anak ini bisa lihat iki loh olehmu lek latihan ini, secara dialognya, secara gesturnya, secara karakternya kan bisa dipelajari. Oh ternyata saya kurang kayak gini, ayo sama-sama belajar. Kalau untuk mencari view ya kita nggak kayak gini, walaupun di film pendek itu ya sama, kita nggak main-main. Jadi artinya bener-bener natural banget. Kalaupun kadang ngeblank, kadang dialog itu terjeda, ya udah nggak apa-apa, kita biarin, nggak akan kita potong, nggak akan kita buang supaya tahu, karena memang untuk edukasi gitu loh. Kita nggak mau istilah satu konten itu sekali tayang maksudnya langsung perfect, enggak. Terus untuk ininya nyun sewu, memang konten kita juga berbeda karena arahnya kan sinematografi. Jadi kayak sound yang tertawa, tambahan itu memang nggak kita adakan. Jadi memang arahnya kan kita belajarnya kan sinematografi. Goalnya nanti kan layar lebar, panggung terbesar kan bioskop. Itu. Jadi kalau memang ada kejadian shit, ya shit benar, review ya benar, horor ya horor benar, tertawa ya tertawa benar. Itu. Kalau untuk syutingnya itu kan di sini juga ya Pak ya? Itu berarti dekorasinya buat sendiri atau Kondisional sih Mbak kalau untuk set. sesuai apa tema yang ada dalam Dalam cerita film. Kondisional. Kebetulan kalau bercerita dekorasi kan kita juga apa ya, di dalam Sanggar Prasasti itu juga Macam-macam ada orang. rias manten, ada dekorasi manten. banyak banget? Iya, jadi Nanti bisa yang dilihat. hubungannya dengan perfilman itu kita mencoba di situ, kita punya kebetulan ya Teasernya yang PNKP sudah lihat belum? Yang apa? Yang ini, Yang- Putri Narswari Kembang Panawijen. Belum, Teasernya. belum. Nah nanti bisa dilihat. Di Itu YouTube ada apa namanya, bicara tadi mbaknya ngomong setnya itu gimana. Yaitu mulai dari yang natural, yang memang sesuai dengan ini, dengan yang kita bikin, ya kita sendiri. YouTube-nya YouTube nih kayak. Bukan, kalau ini YouTube saya sendiri. Oh ini. Nah itu yang Sobat Kopi Media. Kalau ini YouTube saya sendiri, ini memang saya khususkan untuk saya mengangkat kultur budaya tanah Jawa. Entah itu mulai dari keseniannya, mulai dari kegiatan-kegiatan yang pokoknya yang berkorelasi dengan budaya lah, kultur itu. Mulai dari podcast jagongan dan sebagainya, macam-macam gitu. Tetapi secara etalase di situ untuk kultur dan budaya. Terus kalau yang Sobat Kopi Media atau Fast Entertain Malang itu saya khususkan untuk karya. Jadi karya-karya kita di situ. Contohnya tadi kayak vokal, ya kita bicara vokal. Kan nggak latihan aja. Lah sama panggungnya apa? Sementara platform YouTube kita bikinlah cover musik. Yang hijau cewek, yang hijau Iya. Terima kasih. Mas. Terima kasih Bu. Akhirnya gasnya ada, bisa bikin itu. Jadi kayak musik, kita bikin cover musik sampai kita tembusin ke yang punya lagu supaya nggak kena copyright dan lain sebagainya. Kalau di platform YouTube kan seperti itu, kita izin dulu kita mau cover lagu, terus kita bikin apa namanya video klip. Kalau nggak salah ada 2 atau berapa itu. Terus yang di luar upload yang itu juga ada. Saya terlibat di video klip juga, tetapi untuk channel temen itu. Yang ini yang digital merebutnya juga udah ada teasernya ya Pak ya? Kalau teaser belum. Oh belum. Nanti dulu. Ini masih buat cerita atau? Iya. Oh sudah proses. pasca produksi. Jadi talentnya sudah Di shot ada. Proses di shotnya. kemarin ada beberapa, ini kita lagi mau bikin finishnya juga dari proses penjaringan talent ketika mereka ikut Sama audisi. bikin ini kan yo. Jadwalin ini kan kita ya bikin video coming soon.
Tapi kan berproses karena ini memang karya film layar lebar, otomatis kami nggak mau main-main di dalamnya. Tujuan akhir dalam sebuah perfilman itu bukan nanti ketika dia tampil di bioskop. Tujuan akhirnya adalah ketika dia di shooting di kamera, itulah akhir dari semuanya gitu. Karena itu sudah nggak bisa diulang ketika sudah tampil di bioskop. Makanya all out lah di situ. Maksimalkanlah apa yang menjadi cita-citamu, ya di situ harus kamu tunjukin bahwa kamu mampu gitu. Di situ kadang-kadang ini cara saya melecut semangat mereka. Memang tujuan akhir bukan ketika tampil di bioskop nanti. Ketika kamu dikelilingi oleh kamera, kamu rajanya hari itu. Karena semua mata Tunjukkan kan bakat, terfokus ke mereka. tunjukkan bakatmu, tunjukkan kemampuanmu. Karena di situ setelah nanti tampil di bioskop, tiba ya percuma. Iya. Jadi nggak ada waktunya lagi. Jadi saat latihan itu terus yang saya. Tujuan akhir dari kita berkumpul di sini hari ini adalah saat kamu di syuting kamera. Itulah. Jadi jangan main-main saat itu. Walaupun kita harus berperan tokoh yang karakternya bertolak belakang dari kita, itulah seni peran. Menurut saya ilmu seni peran ini saya bilang ilmu ya, Iya. itu luar biasa. Universal, kompleks, juga artinya secara sisi spiritual, secara artinya kan secara nyonsewu, secara spiritual itu kan bukan hanya agama sebagai ageman atau pegangan, tetapi secara spiritual kan dari kata spirit kan. Nah itu kan sebuah kekuatan yang besar, artinya untuk kita di situ ada pesan atau ada cerita untuk kita mencapai keinginan sesuatu itu, cita-cita lah gampangannya. Itu ternyata prosesnya itu enggak ada perjuangan yang luar biasa. Sambil ya. Sampai di sana bisa dikatakan orang perang itu istilah udan tembak gerimis bedil, kadang menangis darah juga, berdarah-darah, kan seperti itu. Yang pasti nggak ada yang instan untuk mencapai kesuksesan. Dan andaikan ada, itu pun tidak bertahan lama. Karena dia belum punya pondasi untuk bertahan di fase itu, gitu loh. Banyak contoh-contoh artis dadakan karena viral. Norman, terus yang siapa yang Kaisar, Cesar. Yang baru kemarin kan juga ada. Nah, jadi banyak artis-artis yang memang dia instan, tapi ya nggak lama gitu loh. 2 tahun itu paling lama, setelah itu ya kembali ke habitat. Jadi begitu boom, nanti tenggelamnya ya juga tinggal ngitung waktu aja. Karena dia tidak melalui proses itu, dia tidak tahu, tidak pernah merasakan bagaimana pahitnya berjuang itu. Nah ketika kita sudah pernah, aku berjuang ini berdarah-darah. Nah ketika dia sudah sampai puncak, dia akan lebih berjuang lagi untuk mempertahankan itu, supaya dia nggak sampai jatuh. Karena aku untuk mendapatkan posisi itu nggak gampang, dia melalui proses. Makanya dia ketika udah sampai puncak, dia udah siap. Di latihan aja Kita bisa gembleng dikatakan untuk penggemblengan ini aja kita masih secara porsi sebetulnya cuma kita ngasih kulitnya aja. Ayo mas. Masih kulit, jadi belum sampai di intisari atau di dalamnya. Artinya secara fondasi kita sampaikan untuk di dunia seni perannya, kita belajarnya kan basicnya itu kan ke dulu kok itu aku basicnya kan ke teater. Jadi basicnya kita kan di teater. Nah di teater itu pun yang kita sampaikan ke talent-talent kita itu masih ujungnya aja. Artinya itu sebagai landasan dulu, sebagai fondasi dulu, supaya mereka paling enggak ada pijakan yang kuat, ada fondasi yang kuat, ibarat bangunan seperti itu. Dan di teater kita kan menciptakan
sebuah energi yang positif secara bersama-sama. Kita membuang energi yang negatif juga bersama-sama. Nah, dari situ itu menjadikan satu kesatuan yang kuat, fondasi yang kuat, paling tidak nantinya pun bisa menjadi bekal buat mereka secara pribadi. Makanya pesan yang kita sampaikan, jangan sampai istilahnya dimanapun nanti, mau jadi apapun nanti, entah itu mau jadi pemain film, entah itu mau jadi apa, pokoknya kan masalah hasil akhir kan semua kan punya cerita sendiri-sendiri. Yang terpenting pesan kita kan selalu nggak akan bosan-bosan, pasti kita ulangi terus. Jangan sampai yang namanya star syndrome. Jadi bahkan sampai nanti di saat Tuhan mengamini, bahkan memberikan kesempatan untuk menggapai cita-citanya, cita-citamu, jangan sampai tetap handap asal, jangan sombong, jangan. Itu yang kita sampaikan, karena itu bekal yang utama sebelum nanti istilahnya ada yang namanya persaingan secara langsung di dunia pekerjaan, entah itu entertain, entah itu pekerjaan yang secara umum, secara sosial kemasyarakatan, karena pertarungannya akan lebih ngeri, lebih nyata. Mungkin mbak-mbaknya juga sudah pernah merasakan secara nggak langsung, sikut-sikutan dan sebagainya. Nah, dari basic inilah yang kita siapkan. Jadi kelihatan sepele tetapi manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Dan sudah beberapa film-film yang lama yang ikut diproduksi 2020 secara nggak langsung pun tidak merasakan. Kita akhirnya berprestasi di kuliah, di sekolah, macam-macam. Untuk filmnya sendiri Pak, kan kita kan nggak tahu perfilman gitu ya. Saya keponya itu kan nanti dari semuanya kan hasilnya itu diperjualbelikan, gitu, diperjualbelikan. Secara komersil Ya. bahasanya. Kalau misalnya Nuwun Sewu, kalau filmnya nggak ada yang viewersnya dikit gitu, apa ada kerugian kah atau apakah gitu? Kita nggak tahu. Sebelum saya jawab, lanjut dulu ya. Oke. Iya, kami kan ya yang pertama ya sebuah perusahaan. Nah kalau ditanya berdirinya di mana ini, itu sosial atau komersil, saya berdiri di tengah. Kenapa berdiri di tengah? Tujuannya memang awal mula tujuan yang saya sampaikan dari awal tadi adalah memberi wadah supaya yang selama ini tidak punya kesempatan, nggak harus jauh-jauh ke Jakarta mau jadi artis, di mana ada PH gitu. Dari yang belum bisa kita ajari, kan itu. Nah, itu yang niatan awal kami mendirikan PH. Otomatis kami berdiri di tengah. Kenapa? Itu di segi sosialnya seperti itu. Nah kalau mau dibilang segi komersil, otomatis saya sebagai andekan perusahaan ini kan berbicara tentang keuntungan, profitnya. Ngapain saya cari talent yang belum bisa, kan capek binanya dan lain sebagainya. Kan masih barang bagus. Saya comot yang sudah jadi saja kan sudah. Iya. Ini Korelasi kita sebetulnya bisa nembus ke situ, kalau berbicara komersil, tapi kan Jaringan kami ada, tidak ya. ke situ karena punya tujuan yang kami supaya bisa lakukan adalah bisa bermanfaat buat orang lain tadi. Nah, dengan pengalaman di proyek pertama, secara umum kalau tentang pembuatan film ini kan saya sendiri produsernya. Nah, makanya saya membentuk tim. Di dalam tim ini pun saya ingin membangun sebuah komponen-komponen dari segala lini supaya kembali ke tujuan awal. Jangan putus mata rantai hanya di era saya saja. Buat tim marketingnya, ya ini salah satunya yang saya kenalkan tadi Mas Bagus. Beliau berawal dari ketertarikan mau main film, tapi ternyata ada potensi berjalannya waktu ada potensi lain gitu. Ya wis ayo gitu. Ketika saya tawarkan
maukah bergabung di jajaran manajemennya gitu, di bidang apa di gini, oh dia tertarik, ya sudah. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti itu juga buat mbak-mbaknya, siapa tahu dengan ketemu hari ini Nggak masalah, nggak jadi soal. bisa kolaborasi dengan kita. Yang awalnya itu tadi, setiap pertemuan itu tidak ada yang kebetulan. Kita harus mengimani hari ini kita bisa berkumpul karena sudah Allah takdirkan itu. Tapi tidak berhenti sampai takdir Allah saja. Kita harus juga mengimani apa yang sudah dirancangkan itu selalu baik buat kita. Itu. Jadi rancangannya bukan pertemuan tapi harus baik. Nah, baik ini tugas kita. Bagaimana menjalin komunikasi, bagaimana supaya ada simbiosis mutualisme, lalu bisa bermanfaat buat orang lain, itu yang terpenting. Bicara komersil. Tentang komersil pasti ya. Ya. Itu usaha bagian nanti dari tim marketing. Tantangan. Otomatis ya, makanya Bukan, nah itu bukan hanya tantangan marketing aja, Bang. Untuk di itunya. jadi dari tim marketing pun nanti Tim kreatif pun juga tantangan itu. akan berusaha menjalin komunikasi atau menggandeng berbagai perusahaan. Contoh yang kami lakukan hari ini adalah menjalin hubungan dengan proposal-proposal yang sudah kami Bagus. buat. Lalu ternyata dari mereka ada respon positif, kami tindak lanjuti atau kami follow up. Sudah ada sih beberapa sponsor-sponsor yang sudah mendukung kami atau mensponsori kami. Nah, itu kan bagian dari proses pelatihan kami. Jadi di perfilman itu tidak berbicara tentang proyeknya saja, mencakup lingkup di sekitarnya, kan gitu. Jadi seni peran itu luas pengertiannya seperti yang disampaikan Pak Sanjaya tadi. Jadi sama. Jadi nanti itu ada hubungannya juga dengan tim kreatif. Berbicara tentang komersil, supaya barang kita ini layak jual ya apa caranya gitu. Ya, kita sama-sama jual donat saja. Donat kalau di kaki lima harga 1.000 ada 2.000 umum. Macam-macam kan. Iya. Tapi sampai di kelas terminal ataupun kelas bandara, roti O bisa 15.000 satu. Padahal bahannya mungkin sama. Toppingnya nggak jauh beda. Iya. Kan itu yang berpengaruh nanti. Iya. Itu tugasnya tim kreatif nanti gitu loh. Nah, jadi komplit sebenarnya di seni peran ini kita dituntut sebenarnya untuk memerankan yang sebenarnya itu bukan peran kita, betul nggak? Yang mungkin pembawaannya melankolis tapi disuruh berperan jadi antagonis, kan memaksakan diri, tapi itu tugas kita gitu loh. Nah, ketika kita bisa menguasai yang namanya seni peran tadi, dibawa ke dunia nyata, itu kita sudah enjoy karena aku udah terbiasa kok menghadapi orang seperti ini. Ternyata harus kayak gini memulainya, menghadapi orang seperti ini harus begini. Itulah seni peran. Sebenarnya setiap hari ini sadar tidak sadar orang sedang memainkan seni perannya masing-masing, tapi perannya sendiri. Tapi di sini peran ini kompleks kan. Iya. Kita ajarkan macam-macam, kita dari pertama masuk, ketika kita audisi kan kita lihat ada tim kreatif itu yang ngetes, saya memandang dari jauh, oh ini karakternya seperti ini bisa masuk nih nanti karakter tokoh ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ, dia butuh perjuangan juga untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki supaya betul-betul keluar karakter yang sesungguhnya. Itu dari segi kita sih di komersil. Terus tadi ini Bang, mbaknya kan harapannya kan pastinya kan nanti di jalannya kan komersil itu kan harus laku.
terus lek gak laku ya opo kan gitu pertanyaannya kan itu. Secara garis besarnya kan itu. Jadi gini Mbak ya, kita bicara karya itu yang jelas intinya karya itu kita nggak main-main. Di situ ada sebuah keseriusan, bicara entah itu fisik dan pikiran pastinya terkuras. Mulai kita berpikir gimana caranya scene by scene ini supaya maksimal. Belum lagi secara fisik, istilah saiki ya jadi suku dalu. Tahu suku dalu? Jadi suku dalu itu kalau malam melek, cari inspirasi, ya tetap berusaha pagi harus bangun. Terus nanti karena dapat ide itu kadang langsung kita sampaikan, kita benahi dan sebagainya dan seterusnya. Terus bicara lagi tujuannya nanti kan supaya sebetulnya itu nanti buat kita ya harus kita tanamkan. Saya sendiri ya secara pribadi ini ide yang digital merebutnya ini kan idenya Bang Su. Terus kemarin secara grafiknya kan disampaikan ke saya harus memoles lagi, nge-make up lagi, nge-upgrade lagi draft yang dari Nah, dari situ pertama pedoman saya adalah saya harus yakin dulu. Saya harus yakin. Artinya yakin di sini bahwasanya di film kita itu bukan hanya layak jual, tetapi layak dikonsumsi. Karena saya juga orang yang hobi nonton film. Ya, kalau kita nggak hobi ya ngapain kita kerja di situ kan gitu. Artinya yang namanya nonton film atau arahnya nanti ke kritikus dan sebagainya dan seterusnya. Karena saya juga hobi nonton film, begitu saya selesai nonton film, kalau film ini bisa dikatakan bagus atau tidak, ini kan semua orang bisa jadi kritikus, penonton aja bisa jadi kritikus. Dia bayar tiket, dia berhak jadi kritikus. Ngomongin menjudge film ini jelek atau bagus. Karena dia udah bayar. Bayar popcorn aja 15.000. Belum lagi air mineral segini. Kan gitu. Ini mereka berhak jadi kritikus. Nah, saya pun juga gitu, mengimplementasikan sebagai seorang penonton terhadap film saya. Dan bayangan saya itu di layar ini walaupun nggak ada layar bioskop, tapi ini anak-anak main sudah kayak ibarat dalang itu kayak wayang. Oh jadi nanti saya harus kayak gini, step-stepnya, transisinya harus kayak gini. Tuh. Nah untuk tadi bicara laku atau enggak, pastinya kita punya target. Contoh kayak kita bicara konten di film pendek. Sebenarnya waktu itu saya targetnya nggak muluk-muluk. Yang penting kalau untuk view-nya ya nggak usah hati-hati lah, bisa ditonton 100, 200 gitu wis makasih. Sudah alhamdulillah karena kita paham lah algoritma YouTube itu kayak gimana. Bisa ditonton 100, 200 itu kita udah senang. Nggak harus yang kayak gimana expertnya, nggak harus kayak gimana. Tetapi paling enggak kembali lagi ke komersil apalagi masalah film. Ya itu tadi, karena itu bagian dari mimpi saya secara pribadi, akhirnya saya kolaborasi di sini, karena kita berangkatnya juga sama-sama, saya kepingin Malang walaupun nggak jadi kiblat, nggak jadi barometer, tetapi bisa jadi tolak ukur tersendiri bahwasanya Malang luar biasa. Malang untuk di dunia perfilman sudah mulai bagus, sudah mulai bangkit, dan bisa berdedikasi, artinya berdiri di kaki sendiri. Itu sih kalau bicara komersil lagi ya. Khususnya film ini Bang ya, saya pun juga punya target yang jelas di atas 10.000, 20.000 harus ada yang nonton bicara takjil. Di setiap momen pertemuan
kembali project film. Untuk film atau project kita ini menjadi sukses, saya sering mengatakan kuncinya adalah fast bukan milik saya pribadi, tapi milik kita bersama semua yang sudah tergabung atau terlibat di dalamnya. Untuk menggapai kesuksesan proyek ini, itu kan harus didukung oleh semua elemen. Katakanlah di tim kreatif kami, kameramen dan lain sebagainya sudah matang, tapi di satu sisi talentnya sendiri mainnya seadanya atau asal-asalan, kan percuma. Makanya saya selalu menurut, kalau pengen sukses, mulai dari sekarang lah. Tujuan awal bergabung ke Fast Up, kalau memang untuk menggapai cita-cita, ayo kita berkarya bareng, belajar bareng di sini. Dan inilah tempatnya gitu. Makanya semangat itu saya lanjutkan terus. Setiap kita melangkah satu langkah aja ke depan, kita harus punya keyakinan. Jadi kalau kita nggak yakin sama diri sendiri, bagaimana kita akan meyakini proyek kita berhasil? Nah, itu yang pertama. Berbicara tentang proyek atau film, semangat itu yang selalu saya berikan kepada semua talent, bahkan yang tergabung di dalam elemen-elemen proyek ini gitu. Jadi kita membangun betul-betul dari itu sebuah sistem, nggak sekedar pemainnya saja di dalam nanti itu yang bergerak di semua lini. Kita harus punya semangat dan keyakinan bahwa proyek ini pasti berhasil. Termasuk mbak-mbaknya nanti punya tugas, begitu gabung dengan kita, ya Pak, ayo sukses Pak. Iya. Itu. Ini bisa yang saya anggap tadi saya ilustrasikan seperti donat di kaki 5 dan donat di bandara. Itu kan karena mereka pintar meng-upbrandnya. Begitu juga kita pingin upbrand ya, bahasa Jawa ini dimandek-mandek no, tapi isinya juga harus kita sesuaikan gitu, tentang rasa kelembutan. Kalau donat ya begitu juga tentang film Ya memang banyak, memang mantes kan gitu. Mantes nih. Itu yang harus dibangun dari lecutan semangat, karena di setiap proyek pun saya ingin selalu menyelipkan yang namanya edukasi dan pesan moral. Jadi ketika talent-talent yang bergabung, baik anak-anak itu, mereka tuh kebanyakan ada perubahan beda ketika dia bersikap di rumah. Nah, saya selalu berpesan, pas juga hadir salah satu orang tuanya gitu kan, nungguin. Selain nunggu, kadang-kadang orang tuanya ini ikut main juga di proyek ini. Saya bilang sama mereka, jangan seperti ini hanya di sanggar saja, tapi bawalah ke rumah juga bersikap seperti ini, seperti yang selama ini kami contohkan, kami latih, kami berikan edukasi. Bawa ini sampai ke rumah sehingga orang tua kalian bangga ada kontribusi dari hasil perjuangan mereka berkorban. Sing matian anaknya kadang nunggoi sampai mari, waktu, tenaga dan uang juga. Nah, tapi ketika ada progres yang positif terjadi, anak itu semenjak bergabung ke FAS, dia menjadi ngerti toto kromo, sopan santun, berbicara pun ditata seperti yang kami latihkan di dalam memerankan sebuah peran. Otomatis ibunya senang, oh aku berkorban nggak apa-apa wes, tapi anakku hasilnya positif. Selain bisa berperan di rumah pun berdampak gitu. Ada perubahan secara etika, secara sopan santun gitu. Otomatis itu harapan semua orang tua, saya yakin seperti itu. Ketika menempatkan atau menitipkan anaknya untuk mengikuti sebuah latihan atau sebuah pembelajaran edukasi yang sifatnya positif untuk tumbuh kembangnya, kenapa tidak? Nah, hal-hal ini yang ingin saya sering serukan juga, supaya daripada waktu itu dibuang cuma-cuma, dihabiskan cuma-cuma untuk melakukan hal-hal yang negatif, otomatis dipergunakan untuk belajar hal-hal positif, terutama untuk tumbuh kembangnya.
dan juga di dunia perfilman. Sebetulnya di dunia perfilman itu adalah mesin perputaran perekonomian yang cukup besar dan signifikan. Sebetulnya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena di perfilman itu nanti semuanya pasti akan terkait, semuanya pasti akan seperti ibaratnya ekosistem atau mata rantai itu. Di situ ada pelaku UMKM pasti terlibat, ya kan, untuk konsumsi yang berproduksi. Belum lagi nanti masalah dari sponsorship itu nanti entah itu backgroundnya apa itu pasti. Nah di situ yang namanya perputaran itu nanti akan besar, semuanya akan terdampak. Belum lagi nanti mungkin bisa jadi di set lokasi tertentu akhirnya yang tadinya tidak ada kegiatan, ternyata di situ ada kegiatan. Otomatis kan pertumbuhan ekonomi di wilayah itu saat itu kan juga ikut tumbuh kembang kan itu. Jadi manfaatnya itu sebetulnya kompleks banyak, dan kita pun bisa menggandeng semua ini yang jelas yang ada korelasi dan bisa berhubungan. Oke, saya tertarik. Ini mungkin pesan moral dan edukasi juga buat adik-adik khususnya yang hari ini datang. Iya. Saya mengapresiasi pertanyaan itu, pemikiran real anak-anak seusia kalian ya. Bertanya sebuah hal yang mana di situ suara hati, mungkin mewakili diri adik secara pribadi dan mungkin mewakili juga beberapa anak yang akan memulai karir atau usaha, dihantui oleh pikiran yang semacam disampaikan tadi. Aku usaha iki kok gak payu ya opo. Itu real, nyata, Ketakutan. serius. Iya. Itu kan kebiasaan. Nah, saya ceritakan tadi tentang bagaimana ide cerita ini timbul. Apa ingat yang kalimat yang saya ucapkan tadi? Itu adalah keresahan saya melihat fenomena, termasuk ceritanya Mbak. Itu fenomena. Saya yakin ketika kita lakukan uji coba nih kepada 10 atau 20 narasumber, bisa 90% akan punya pemikiran yang sama seperti ini. Nah, ini kesempatan saya ya untuk memberikan edukasi. Karena ini kan fenomena yang dipikirkan anak seusia Mbak lah ya, khususnya bahkan mewakili dari teman-teman bisa jadi. Saya kembalikan kepada donat tadi. Itu salah satu hal penghambat kita untuk sukses, karena kita melangkah tidak diawali dengan niat insun keyakinan tadi. Ketika kita mau melangkah, kita harus yakin dulu nih bahwa aku akan berhasil di situ. Soal di situ ada tantangan pasti. Apapun pekerjaan, apapun pilihan kita untuk menuju kesuksesan pasti ada hambatan. Kembali dari yang awal saya bilang, nggak ada kesuksesan yang didapat dari secara instan. Oke, masuk ya di situ ya pertama ya. Masuk. Bahwa apapun pilihan kita tak mungkin tidak ada tantangan, pasti ada tantangan. Apakah kita berfokus sama tantangan itu? Kan jangan. Karena itulah juga yang akan menghambat kesuksesan kita. Kenapa kita nggak fokus kepada niat awal kita, niat insun kita? Tujuannya. Aku memilih di dunia hiburan ini karena aku punya gambaran. Sudah tahu ini pasti ada tantangan. Tapi jangan berfokus kepada tantangannya. Berkaca sama cermin yang bagus, jangan pada cermin yang retak. Kita gali informasi, belajar sama orang-orang yang sukses di bidang itu. Itu jalan keluarnya. Kan gitu. Iya. Lalu yang kedua, supaya barang kita walaupun tadi roti 15.000 dibandingkan donat yang ini, apakah layak produk kita untuk dihargai semahal sekelas roti? Kan itu tugas kita. Itu contoh-contoh yang positif.
kenapa bahannya sama, harganya beda. Ini kan ini ilmu, kita obrolan yang sesingkat itu aja. Kalau dipetik hikmahnya, ini kan ilmu yang tanpa kita sadari. Dengan bahan sama kok bisa harganya beda. Begitu kita cicipi, pasti ada yang membuat bedanya, itu yang kita pelajari. Gitu loh. Jadi sudah nangkap belum Iya. dari apa yang menjadi kegelisahan kalian? Nah, itu pesan saya buat kalian. Pertama, ketika melangkah yakini apa yang kita pilih itu pasti berhasil. Tapi kita harus memfilteri diri kita juga, bahwa setiap apapun yang dipilih pasti ada tantangan, pasti ada cobaan di situ. Itu ya. Nah, yang di luar daripada itu, pesan saya adalah bukalah hati dan pikiran kita untuk hal-hal positif. Welcome ke semua orang, nggak apa-apa kalau itu bercerita tentang positif, karena itulah ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tutuplah telinga untuk hal-hal negatif, dibungkus orang toksik. Itulah yang akan menggagalkan kita untuk menuju kesuksesan. Aku dewe yakin kok dibisikin kok kayak itu. Loh, yang lakonnya aku kok aku yakin dari awal. Kalau sekarang aku nggak tahu, aku akan cari informasi yang bisa bisa mendukung aku untuk ke depan. Tapi aku nggak akan mencari informasi yang akan menjatuhkan aku. Aku tutup telingaku untuk itu gitu. Tapi aku berusaha mencari relasi, mencari ilmu pengetahuan supaya apa yang aku lakukan bisa mencapai pada tujuan. Itu dari saya. Itu sama dengan yang baru masih fresh, pagi tadi tak tonton Bang, podcast. Baru pagi tadi tak tonton podcast, kebetulan podcastnya juga apa namanya, kalau di khususnya karena kita tadi premisnya adalah sinematografi Mbak ya, dunia perfilman. Jadi saya itu punya idola namanya Joko Anwar. Jadi dia seorang director, seorang penulis, khususnya film layar lebar, dan karyanya sudah lebih dari 10 kalau nggak salah, kayak Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu podcastnya tadi itu menyampaikan kurang lebihnya sama. Dia membuat karya, dia bikin karya, langsung dieksekusi menjadi film. Harapannya pasti kan punya goal, punya tujuan, nanti harapannya lakunya harus sekian. Karena di situ urusannya dengan budgeting. Apalagi mereka sudah di level komersil. Urusannya sudah, pilihannya dua, untung dan rugi. Kalau nggak untung ya rugi, gitu aja kan. Nah, tetapi sisi positifnya itu apa? Dari yang kita tangkap poinnya, yaitu kembali yang namanya sebuah keyakinan. Sebetulnya kita secara nggak langsung disadari ataupun enggak, kita sudah bisa merasakan energinya kok itu. Dan ini real waktu saya bikin karya, bikin storyline, ada di YouTube juga, yaitu musik teatrikal Sumpah Pemuda di 2021. Itu ada, bisa ditanyakan sama Banjo. Itu saya kepingin setelah film-film pendek, anak-anak udah saatnya tampil dengan kamera yang sebenarnya, dengan lighting yang sebenarnya, kayak produksi film. Di situ ada lighting, di situ ada clip on dan sebagainya, kamera juga. Dan itu kita mulai budget dari 0 rupiah. Kita nggak punya budget sama sekali, 0 rupiah. Tetapi saya harus karya ini jadi. Apalagi di situ Agustus, Oktober, November, seperti itu. Nah, saya dikejar tayang untuk Sumpah Pemuda kan. Di bulan apa Sumpah Pemuda? Kan bulan Oktober. Iya. Dan saya dapat inspirasinya di bulan Agustus. Saya harus tayang di 28 Oktober. Kalau dilepas itu kan bukan itu lagi judulnya. Kan goalnya saya kan harus tayang di situ.
itu kita mulai dari manajemen 0 rupiah. Ya kembali ke Tapi nyatanya bisa gitu. Yang penting penguatan yakin. ya. Jangan Penguatan. setelah klimaks turun ke bawah ya. Ngerti maksudnya? Saya kalau berbicara tentang edukasi, mohon maaf, suara saya menggebu-gebu karena supaya tersampaikan, karena itu niatan awal saya. Nah, perjuangan Mas Sanjaya gabung ke kita itu 5 tahun. Yang dulu di film Kendede Skenaro itu beliau masih berstatus sebagai asisten sutradara. Jadi, tapi dalam proyek itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri adalah 80% beliau yang menangani. Nah, mungkin di proyek ini waktunya untuk next level. Ayo dengan ilmu belajar yang dulu kita kembangkan. Makanya kita pingin betul-betul fighter sampai berdarah-darah. Ya tujuannya supaya donat kita tadi yang harganya 1.500 atau 2.000 di kaki 5 bisa jadi harga 15.000. Tapi kan itu tidak hanya sebatas di omong-omong saja. Harus dibuktikan ketika kita latihan, harus dibuktikan ketika kita betul-betul memerankan suatu peran kita masing-masing. Jadi setiap cita-cita itu kan membangun semangat kita. Seperti Mas Sanjaya, karena di bidang perfilman punya idola yang namanya Joko Anwar. Setiap podcast pergerakan film-filmnya dari step by step kan dipelajari terus. Itu yang menginspirasi beliau. Otomatis itulah bagian dari yang saya sampaikan tadi. Belajar itu tuh wong sing pinter nang bidangnya tuh. Cermin aja bercermin sama cerminnya. Nah, dia gagal pasti ketika dia merapat ke kita dia cari teman. Karena ini Bang, nyucew ya. Saya jadi kepingin ketawa. Kalau saya kepingin mendalami hal itu secara formal, secara usia wis gak mungkin. Maksud saya harus secara universitas, saya harus kuliah ke ISI, saya harus ke Solo, ke Jakarta di ini kan gitu. Akhirnya platform itu banyak, iya kan. Secara digital informasi itu kan banyak. Kita mau belajar dari mana saja itu saat ini sudah paling gampang sudah. Yang penting ada kemauan di situ. Saya dulu yang namanya saya suka nulis awalnya. Tapi kan hanya sebatas nulis saja. Iya. Nulisnya paling nanti naiknya ke Facebook. Kita curhat di Facebook, ya kan? Ngapain kita curhat di Facebook? Akhirnya kita belajar. Oh ternyata bikin skrip, nulis naskah yang benar itu seperti gini. Akhirnya kita dapatnya dari mana? Dari platform medsos. Akhirnya bikin skripnya ya memang sesuai dengan standar yang ini gitu loh. Kalau dulu nggak ngerti apa itu INT, EXT dan lain sebagainya dan seterusnya, kenapa kok seperti ini. Nah akhirnya kita memahami benar gitu loh. Oh ternyata cara menulis itu terbagi jadi 3 attention atau 3 kejadian. Yang awalnya yang pertama itu dimulai dari pembukaan atau pengenalan tokoh itu biasanya terbagi 2 segmen. Terus attention kedua itu biasanya terbagi 4 segmen sampai di ending akhir itu sama kurang lebih terbagi 2 segmen. Jadi itu kita dapetin dari ilmu, dari otodidak kayak gitu. Udah ada. Dan bukan hanya Joko Anwar saja, sampai saya Raditya Dika saya pelajari, terus Marimono, siapa si Koko itu stand up komedi yang istilahnya toko sebelah, penggarapan film toko sebelah itu juga saya ini. Jadi semua input itu masuk. Memang di alur cerita kalau saya bikin alur itu memang kadang naik turunnya ya mungkin kiblatnya sedikit banyak saya kepingin niru ke Joko Anwarnya itu. Terus sih Ada pertanyaan lagi?
Sambil nyantai, Pak. Masih Iya. nge-record ini? Masih. Oh, kirain udah berhenti. Dari tadi ternyata masih nge-record. Iya. Jadi sampean kalau tertarik mau masuk ke dunia Film. produksi perfilman ya, artinya masuk ke dunia produksi perfilman itu nggak harus tampil di muka kamera, enggak. Walaupun di balik layar, jangan salah, justru orang di balik layar itu adalah orang yang paling berpartisipasi. yang paling berperan untuk sukses GAE film produksi. Karena seorang cooking, masak di Iya. dalam dapur dengan orang yang menyajikan, waitress yang ketemu langsung dengan customer. Dan itu di mana tempatnya? Nah, di resto. Kalau ingin menjadi bagian dari dunia perfilman, pas lah tempatnya. Ya. Mungkin nanti Asli jenengan- Malang semua enggak? Enggak. Aslinya mana? Dari mana? tadi? Cilacap. 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 Cilacap ini. Oh, Pantai Penyu. Iya. Teluk Penyu. Teluk Penyu. Aku pernah di sana, Mbak. Oh iya. Heeh. Sampai Purwokerto, Purwakarta, Purwokerto. Baturaden. Purwokerto. Iya, Purwokerto, Baturaden. Pasuruan, Pasuruan di Pandaan, Pandaan. Iya. Oh, aku pernah di sini, daerah Bangil. Liku Taman Dayu. Mbaknya. Saya Mojokerto. Mojokerto, oh akeh dulurku. Ya pernah juga di Mojokerto. Mojokerto. Kok Anjong Dindi? Jadi basic saya itu kalau kerja itu proyekan, Mbak. Orang proyekan. Jadi kalau orang proyekan itu istilahnya kerja sambil rekreasi sambil jalan-jalan. Nyebrang pulau saya ke Kalimantan, Wah. Jakarta, Jawa Tengah keliling. Kalau misalnya mbak-mbaknya ingin lihat mungkin latihan-latihan kita ya kan ya, Iya. Nanti Bisa Sabtu Minggu. atau Minggu di MCC. Kalau Sabtu itu jam 2 sore sampai jam 6 sore. Kalau minggu Kalau jam Minggu jam 12 sampai jam 3. Kosnya di mana? Apanya? Kos. Tinggal. Kamu di mana kosnya? Kosku. Di itu Sukun. Oh, Sopon, daerah Sopon. UM loh. Kok milih ada kos-kosan? Ya kan pintu masuknya dari sana, Jalan Mbak. Candi itu udah masuk kecamatan Sukun. Oh, Pisang Candi. Daerah Pisang Candi cedek karo UM kan kan pintu masuknya sana Jalan Surabaya Banyak, sana. iya. Iya. Daerah Pisang Candi kan masuk situ. Monggo lah. Satu Kalau kelurahan. ingin kolaborasi, artinya di pas itu banyak yang bisa dipelajari. Bahasa umumnya film, tapi Konteksnya nanti bisa luas. di dalam perfilman ini banyak hal yang bisa dipelajari. Gitu. Ya tadi tentang yang tadi itu, kalau nggak laku ya apa caranya? Setiap kita melakukan satu pilihan, pasti ada bayang-bayang itu. Tapi kita jangan Manusia. fokus kepada bayangan itu. Fokuslah pada keyakinan kita. Akate mangga. Niat insune ki opo? Kayak gue ya, kayak gue. Punya kakak ipar wong Cilacap. Babakan kawungan. Kawungan kan. Cilacap. Rotok ngapak-ngapak sih. Kalau aku Ya, betul. Inyong, bapakku Nyong. Pasuruan di Oh. Kejayan. Kasuan mana? Kejayan. Kecamatan Kejayan. Orang ngapak rotok kayak. Pasuruan. Betul. Enggak tahu. Nggak tahu. Bodo Pasuruan enggak tuh. Yang Pasar Wonorejo. Oh, udah saya tahu. Ya, itu lah wis masuk kecamatan Kejayan. Kok tak data sih lah. Tak ajari. Iki lho, kok masa sekelas Taman Dayu kok sing kok jangan-jangan Sukorejo karo. Syukur aja tahu sih kan. Kan kan kebangetan lewati masalah kok gini kan gitu. Orang seni itu harus pintar. Pintar mencairkan suasana, pintar menyenangkan orang. Kemarin kami baru belajar, ini kami teruskan. Orang hebat menurut kalian itu bagaimana? Orang yang inspirasi. Oke. Nah, Terus Punya pengalaman. Iya, benar. punya pengalaman. yang mbaknya apa? Punya jawaban sendiri atau bedu? Idem. Orang hebat, orang yang menurut saya bermanfaat terus berdampak baik gitu buat orang lain. Allah Akbar.
berarti kan udah mengerti semua ya. Jadilah bagian dari orang ini. Makanya di sanggar kita kasih nama Sanggar Prasasti itu juga ada secara filosofinya juga ada di balik cerita. Sudah tahu prasasti? Ya nanti tanya Pak Google ya, prasasti itu apa? Enggak, jangan. Kalau ingin tahu prasasti, daftar jadi. Iya, makanya kan tak suruh tanya Mbak Google dulu. Karena Kalau tanya Mbak Google nanti nggak jadi tanya ke Sanggar Prasasti. kan secara harfiahnya artinya kan prasasti itu apa? Serius, pas itu terbuka untuk semua elemen, Monggo, semua silakan. kalangan. Tujuannya itu, kami punya tujuan yang mungkin tidak berbicara atau tidak berorientasi kepada komersil saja. Karena ada hal yang lebih penting daripada itu. Ada sisi sosial juga. Untuk next ya, kalau sudah berjuang, apa yang paling berharga bisa kita tinggalkan atau wariskan kepada anak? Sebuah ilmu. Apakah itu tidak berharga daripada uang? Jauh lebih berharga. Orang harus mendapatkan ilmu karena bayar. Dan dipaslah tempat belajar untuk menuntut ilmu yang kadang-kadang secara sekuler tidak ada di tempat lain. Sampean pernah merasakan dejavu? Iya. Apa sih dejavu itu? Kayak merasakan sesuatu yang kita pernah alami. Di masa lalu terus sekarang kembali lagi, Iya. itu dejavu ya. Terus kalau angen-angen atau bayangan anak kecil terus tiba-tiba sekarang loh kok kejadian gitu, itu masih dejavu atau bukan? Bukan ya, beda ya. Karena kan kalau dejavu kan kejadian secara dirinya kan ya. Berarti aku sekarang minum kopi nih. Aku dulu kok kayak pernah minum kopi seperti ini ya di sini ya. Itu kan dejavu, pengulangan kan ya. Tuh. Ayo kalau di Pak. Jadi kalau prasasti itu tadi, jadi prasasti itu kalau di era zaman kerajaan, prasasti itu adalah cara untuk mengabadikan sebuah momen. Itu namanya prasasti. Nah, prasasti itu medianya adalah mulai dari batu, lontar, dan sebagainya. Makanya kebanyakan pastinya di batu supaya maksud dan tujuannya supaya bisa bertahan lama terutama ya, dan nggak mudah hancur, nggak mudah hilang. Dan kejadian momen-momen tertentu pastinya adalah sebuah momen-momen yang sakral atau krusial di waktu itu. Itu adalah prasasti. Terukir di batu, terus di era kepemimpinan siapa, raja siapa, tahunnya berapa dan sebagainya, dengan huruf atau bahasa Sanskerta pada masa itu, bahasa Kawi dan sebagainya. Nah, kenapa kita juga mengambil yang namanya prasasti di Sanggar kita? Karena kita kepingin menorehkan sebuah sejarah. Kita kepingin terlibat di situ. Di era kita bisa bermanfaat terhadap. Kalau di era sekarang kan kita bikin prasasti itu kan update story di WA, di Instagram, di TikTok. Itu kan sebenarnya sama kayak prasasti. Cuma kalau dulu tidak semua orang bisa bikin. Kalau sekarang kan semua bisa. Terus tadi kita bilang bahasanya bukan dejavu di apa itu namanya, ada kan? Bukan flashback. Jadi kadang saya paling seneng nyeritain ini kalau di saat pembahasan masalah film. Jadi kecil saya dulu itu paling seneng dan paling sering diajak sama almarhum bapak itu nonton film. Oleh dulu film awal-awal pertama 80-an sampai 90-an, mulai dari Saw Sepuh sama Kumbara, terus Misteri Gunung Merapi,
sudah ada wawancara lagi kan? Sudah. Sampai Ini sambil ngobrolnya nanti dimatiin aja nggak apa-apa. tak kasih tahu sinopsisnya. Nanti jangan nyesel ya kalau setelah baca malam baca.